Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan melanjutkan eksplorasi keindahan Kota Mataram. Dan hari ini kita akan mengunjungi salah satu kolam favorit keluarga, yaitu kolam Cantika. Nah, jadi kolam Cantika yang akan kita kunjungi ini teman-teman ada di Lendang Lekong di Sandubaya ya. Kenapa kolam Cantika ini menjadi favorit keluarga? Karena dia berada di Kota Mataram dan harga aksesnya terjangkau. Cukup dengan 5.000 kita bisa sudah masuk ke kolam tersebut. Murah kan? Makanya ini menjadi salah satu kolam favorit keluarga. Nah, ini anak-anak saya sudah tidak sabar untuk ke kolam Cantika. Sini di atas saya. Jangan lupa untuk matikan lampu. Oh iya, saya bawa cas. Kemudian selanjutnya adalah bawa HP buat kerja. Oke, setelah itu tadi anak saya nitip bawa ini HP sini. Dia nitip dibawain ini. Isinya apa ya? Oh, minyak rambutnya. Dia minta dibawain. Kita bawain dia. Ini anak-anak udah bawa perlengkapan, baju ganti, ada minuman juga, handuk juga. Ya, kita pakai motor aja ya, lebih cepat dan lebih gesit kita ke lokasi. Jadi daripada anak-anak belanja di luar, beli aja di tempat sendiri. Cepetan, Weng. Hari Senin kemarin, tepatnya tanggal 18 Agustus, bertepatan dengan libur cuti bersama, saya dan keluarga punya rencana kecil main ke kolam renang Cantika. Kenapa Cantika? Karena ini salah satu kolam favorit keluarga kami. Mana bawang? Perjalanan lumayan seru. Di jalan kami ketemu banyak truk-truk besar dengan tulisan unik dan lucu di bagian belakangnya. Ada juga truk logistik yang sibuk melintas, membawa berbagai macam barang ke pusat perdagangan Sweta, salah satu kawasan pertukaran terbesar di Mataram. Suasananya bikin perjalanan makin hidup, meski kami tetap fokus untuk hati-hati di jalan. Sepanjang perjalanan, cuaca benar-benar mendukung. Langit agak mendung, tapi justru bikin udara terasa sejuk. Sekitar 20 menit riding motor, akhirnya kami sampai di kawasan Lendang Lekong, Sandubaya. Dari sini, kami harus masuk ke sebuah gang kecil menuju kolam renang Cantika. Jalannya memang cukup sempit, jadi kalau mau ke sini, motor lebih direkomendasikan daripada mobil. Mobil sih bisa, tapi harus super pelan dan hati-hati. Jalannya berkelok-kelok, berliku-liku. Kita masuk ke dalam lagi. Itu kenapa sebaiknya pakai motor ya datang sini. Pakai mobil bisa, tapi harus lebih sabar, harus pelan-pelan. Itu dia, yang kita lihat. Ya, Itu kita dia sudah kolamnya. sampai. Kita sudah mau sampai. Coba ada kolamnya di dekat rumah kayak begini. Begitu tiba di lokasi, langsung kelihatan papan harga tiket masuk. Ternyata murah banget, cuma 10.000 per orang, baik anak-anak maupun dewasa. Simple, tinggal bayar ke petugas dan kami pun langsung bisa masuk ke dalam area kolam. Begitu masuk, kesan pertamanya, air kolamnya jernih dan bersih. Suasana juga ramai, banyak keluarga yang datang. Yang menarik, di dalam area sudah disediakan semacam petak-petak kecil, teras dengan sekat besi rendah sekitar 30 cm. Jadi setiap keluarga punya space sendiri buat taruh barang, tas, atau sekedar duduk santai. Kami pilih spot di bagian agak belakang, di atas teras yang sudah dikeramik. Lumayan nyaman buat jadi base camp keluarga kecil kami selama seharian di Cantika. Berapa tempat niupnya? Ada 3 ya? 2, 3, 4. 3 ya? 3, ya sama sini mungkin nggak ada di sini ya. Aduh, bisa jontor mulut mami ini niup terus nih. Iya enggak? Coba tiup ya. Akhirnya ini udah bisa sedikit kembung ya. Udah bisa agak besar nih. Ternyata pelan-pelan yang penting bisa nih. Ini udah besar nih. Tinggal bagian sayap. Tapi akhirnya pelampungnya mengembang sempurna, siap dipakai. Dedeng pun langsung semangat banget pakai pelampungnya sambil nyebur ke kolam. Senyum cerianya bikin suasana makin hidup.
Kalau dilihat sekeliling, banyak juga pengunjung lain yang asik menikmati area bermain. Anak-anak riang berlari, ibu-ibu setia menjaga dari pinggir kolam, dan semua terlihat bahagia. Ada juga air mancur kecil dari pompa yang jadi favorit anak-anak, plus jembatan warna-warni yang bikin area kolam tambah seru. Nah, salah satu hal yang bikin saya betah di Cantika ini adalah menunya. Harganya benar-benar bersahabat, bahkan bisa dibilang murah banget untuk ukuran tempat hiburan. Satu hal yang bikin saya cukup kagum dengan kolam Cantika ini adalah desainnya. Beberapa bagian dihias dengan alang-alang yang memberi kesan klasik kayak nuansa pedesaan gitu. Adem aja rasanya. Selain itu ada juga playground untuk anak-anak. Jadi bukan cuma kolam renang, tapi ada arena main tambahan yang bikin anak-anak makin betah. Nah, yang lucu, di atas kolam juga digantung payung-payung warna-warni berbentuk mirip kelinci. Dekorasi kecil yang ternyata cukup berhasil bikin suasana jadi lebih ceria. Anak-anak saya pun langsung asik bermain. Istri juga ikut nimbrung, bercanda dan tertawa bareng mereka. Dedeng, anak pertama saya, bahkan memberanikan diri mencoba seluncuran. Luncurannya memang gak terlalu tinggi, tapi cukup bikin dia happy banget. Airnya, wah, benar-benar jernih. Segar banget liatnya. Lihat kakak yang aslinya ya, bisa juga pada berenang. Ya. Mau apa? Mana punya mami? Minuman segar mami? Ya kocok. Ya. Oh iya, koreksi sedikit tadi teman-teman ya, pada saat kita masuk biaya tiket masuknya 10.000, termasuk anak-anak tadi juga kenanya 10.000. Ya masih worth it lah ya, masih aman lah untuk kantong kita. Lumayan murah, fasilitasnya juga lengkap, ada tempat pesan makanan, mau bermain, playground juga ada. Kemudian di sini juga ada waterboomnya juga ada, ruang ganti, kemudian ruang bilas juga lengkap. Enak, tempatnya luas, keren sih. Pantas jadi favorit keluarga. Ada sekitar 100-an orang ya di dalam ini. Sekarang aja ini udah jam 3 sore. Bayangin dari kalau misalnya pengunjungnya dari pagi tadi, mungkin udah ribuan orang ya keluar masuk. Oh iya, sempat ada insiden kecil, seorang remaja tiba-tiba pingsan di area kolam. Kata orang sekitar, dia kelamaan mandi, kedinginan, akhirnya nggak kuat dan jatuh pingsan. Untungnya warga sigap membantu. Anak itu segera diberi minyak angin dan beberapa saat kemudian sudah siuman. Alhamdulillah, semua terkendali. Di luar itu, suasana kolam tetap ramai dan penuh tawa. Anak-anak berlarian, orang tua menunggu dengan wajah bahagia. Dan air mancur kecil di tengah kolam bikin pemandangan tambah segar. Benar-benar vibe liburan keluarga yang hangat dan ceria. Di dalam area Cantika ternyata ada juga spot foto yang cukup ikonik. Bentuknya hati, jadi cocok banget buat pasangan yang mau foto ala-ala romantis atau sekedar mengungkapkan rasa cinta. Keren sih, simple tapi efektif buat bikin orang berhenti sejenak berfoto. Lalu ada juga semacam lorong warna-warni. Kalau saya bayangin tempat ini bakal lebih kece lagi kalau ditambah tanaman hidup. Misalnya anggur atau bunga menjalar, pasti estetik banget buat dilewati. Semoga ke depan pengelola bisa lebih menata bagian ini biar makin cakep. Nah, untuk aturan ada larangan tegas. Pengunjung dilarang mandi dengan sabun atau sampo di kolam. Dan memang wajar sih biar air tetap jernih dan aman buat semua. Apalagi kolam anak-anak di sana kedalamannya pas, gak terlalu dalam, jadi aman banget buat si kecil. Sementara kolam dewasa tersedia di sisi lain, lebih dalam, jadi anak-anak sebaiknya jangan nyemplung ke sana kalau belum jago berenang. Di bagian lain, istri saya sempat ngajarin anak-anak berenang. Si kecil agak malas, malah banyak tingkah, kelihatan masih takut sama air, tapi justru disitulah serunya. Di sini juga ada fasilitas buat mandi saljunya ya. Ini sebenarnya kalau pas liburan hari Minggu
Biasanya fasilitas mandi saljunya ini digunakan mandi salju atau mandi sabun ya. Keren sih. Ada odong-odong juga di sini. Cup sih. Kalian bisa pesan apapun yang kalian mau. Enak-enak juga di sini. Harus kalian coba. Kita dilarang tapi udah pudar. Jadi kebacanya kayak mandi menggunakan sabun sampo di kolam renang. Jadi dikiranya disuruh. Tapi sebenarnya fasilitasnya untuk keluarga pria dan wanita bagus, baru bersih juga. Suka aku. Tekuk kakinya. Jadi teman-teman, itu keseruan tadi vlog hari ini ya. Bahkan banyak orang-orang luar Kota Mataram yang datang ke sini untuk menikmati kesejukan kolam renang Cantika. Sayup, kalau kalian dengar ada suara azan, itu azan dari apa namanya tuh, fasilitas musola ya. Aku mau rebahan dulu sekitar 10 sampai 15 menit, baru setelah itu sholat asar, setelah itu kita akan pulang. Sudah sore, udah jam 5, mesin air mancurnya udah dimatikan semua. Udah puas mainnya? Udah. Udah puas? Dadah. Saatnya kita pulang. Orang-orang juga sudah mulai pulang semua ya. Hah? Udah sepi. Dia mau hujan ya? Agak mendung ya. Udah mau hujan. Sini tempat karaoke-nya tadi. Mana? Apa katanya dia ngajak kenalan? Yang pertama itu bukan dia, namanya Faiha. Dari jam berapa kita tadi main? Berenang tadi dari jam berapa? Jam 2. Ya sampai sini setengah 3. Kemudian selesai barusan selesai ya. Jam 5-an. Ade juga banyak ketemu teman baru di sana tadi, katanya Hujan. Ih, sekarang gerimis. Iya, hujan gerimis ya, mulai gerimis ya. Semoga hujannya tidak turun deras, karena kalau hujannya turun deras di jalan kita bisa basah kuyup sampai rumah. Dalam perjalanan pulang kami melewati jalan Tuan Guru Lopan. Suasana syahdu banget. Pohon-pohon besar berderet di kanan kiri, rindang dan meneduhkan. Udara sejuk, langit mendung bikin hati terasa adem. Saya sempat berpikir, suasana seperti ini mungkin akan jadi salah satu kenangan yang bakal kami rindukan ketika sudah semakin menua nanti. Jalan sederhana tapi penuh cerita dan rasa damai. Alhamdulillah teman-teman, sudah sampai di rumah dengan selamat. Di luar ada kedengaran hujan. Kita bersyukur karena perjalanan kami mulus untuk pulang sampai ke rumah. Jadi begitu teman-teman, perjalanan untuk daily vlog hari ini. Semoga video yang saya tampilkan membuat kalian semua terhibur dan bisa mengenal Kota Mataram dan semakin mencintainya. Kota Mataram ini adalah kota yang penuh dengan keindahan, penuh dengan spot-spot wisata yang sangat menarik, yang sangat layak untuk kalian jadikan destinasi wisata. Itu dulu daily vlog hari ini teman-teman. Saya juga merasa cukup capek. Setelah ini aku akan sambung dulu dengan menyelesaikan tugas kantor. Kita akan sambung besok dengan kegiatan yang lebih seru tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tertidur-tidur kecil di motor, siap untuk beristirahat setelah seharian main air. Tak lama, hujan turun semakin deras. Kami pun akhirnya benar-benar pulang, kembali ke rutinitas seperti biasa.